daerahnya semakin tertata. Berikut daftar nama bupati dan wali kota yang dinobatkan kepala daerah yang paling berani. Pertama, Bupati Bekasi Ade Kuswara, dinobatkan sebagai Bupati si Raja Bongkar. Bersama gubernur, ia berani membongkar bangunan liar yang selama ini terkenal kampung preman dan tidak pernah tersentuh oleh pemimpin sebelumnya. Kedua, Wali Kota Bekasi Ari Adhianto dinobatkan sebagai Ratu Bongkar bersama Gubernur KDM Wali Kota Bekasi babat habis bangunan liar yang berada di bantaran sungai. Ketiga, Bupati Purwakarta Om Zain bersama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Bupati Purwakarta berani membongkar bangunan liar dan menata ulang Purwakarta yang sebelumnya dinilai semeraut. Keempat, Bupati Subang Kangre bersama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Bupati Subang berani menertibkan bangunan liar. Kelima, Bupati Bogor Rudi Susmanto bersama Gubernur Deddy Mulyadi. Kabupaten Bogor saat ini sudah mulai tertata. Bangunan liar sudah mulai diratakan. Itulah 5 nama bupati dan wali kota yang paling berani. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Saya curiga, jangan-jangan ini virusnya ada hubungannya dengan impor daging. Ya kan? Jangan-jangan ada hubungan impor daging dari negara yang sudah terpapar, kemudian diambil dagingnya, dikirim ke sini. Nah, harus diumumin yang impornya siapa. Biar kita ini publik tahu, publik itu jangan diajarin, dibodohin terus gitu loh. Ini kesalahan negara impor daging berdampak pada hancurnya tata kelola peternakan di Indonesia. Umumin, biar publik tahu. Dan siapa yang bertanggung jawab terhadap ini mundur dari jabatannya karena Anda sudah menghancurkan masa depan peternakan di Indonesia. Tidak pengen presiden seperti KDM. Pengennya seluruh kepala daerah seperti KDM. Iya, karena percuma mas. Iya. Mau presidennya KDM. Betul sih mas. Tapi kepala daerahnya nggak ada satupun yang kayak dia. Lihat, sekarang katakanlah KDM bahkan tuh lebih populer dibanding presiden loh mas sekarang itu. Iya betul. Bahkan diperebutkan antar daerah. Boleh nggak tukar dengan kepala daerah saya loh? Barter. Keren loh. Nah, maksud saya bayangin kalau semua gubernur seperti beliau. Ngonten semua. Dengan adatnya masing-masing. Iya ya mas ya. Justru itu persoalannya adalah kita itu punya presiden hebat, kepala daerahnya nggak hebat. Pertanyaannya yang disebut anti-Islam itu begini. Orang anti-Islam itu adalah orang yang menyakiti anak-anak yatim, tidak memberikan makan fakir miskin, kemudian membelanjakan anggaran negaranya untuk kepentingan diri, keluarga, dan kelompoknya. Kemudian dana hibah yang ratusan miliar bahkan triliunan itu masuk hanya ke yayasannya dan dinikmati oleh keluarganya. Memasukkan pertanggungjawaban keuangan terhadap negara dan membiarkan orang-orang lapar, itulah orang yang anti-Islam. Islam itu kan mengajarkan nilai-nilai keberpihakan. Pada orang miskin, anak-anak yatim. Artinya, pemimpin yang anti-Islam adalah pemimpin yang tidak berpihak pada kepentingan publik, yang membelanjakan belanja negaranya untuk kepentingan yang bersifat koruptif. Itulah pemimpin anti-Islam. Ya. Jadi kalau ada misalnya ada tudingan kayak begitu sebetulnya lebih politis sebetulnya. Ya mungkin karena simbolisasi saya pakai ikat. Ya kan saya bisa. Kenapa Kang pakai gitu? Ya, karena budaya Sunda. Budaya Sunda dong. Cincang-cincang pakai kancing sekat. Katanya besok aja. Saya kan kalau mau berpolitik begitu bisa Udah, besok aja ya lanjut. Ini ingin kelihatan santri. Saya pakai peci, rapi. Saya sering pakai gamis. Setiap hari diganteng saja ada berosbe. Kemudian saya selalu dengan setiap waktu divideokan sedikit. Divideokan sholat, hadir di majelis-majelis. Abdi ini soleh. Apakah kesolehan diukur dari itu? Tidak dong. Kesolehan diukur dari manfaat ketika memimpin dan kepentingan masyarakat. Selesai. Perlu saya sampaikan bahwa pembongkaran bangunan liar di Kabupaten Bekasi itu dilakukan oleh 2 kelembagaan. Yang pertama oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan setiap bangunan yang dibongkar, pemiliknya itu memang mendapat kompensasi dalam bentuk bantuan uang untuk membuka usaha baru di tempat lain atau mencari kontrakan baru.
Dana itu bukan diperoleh dari dana APBD provinsi, tetapi bantuan CSR dari mitra kerja Pemda Provinsi Jawa Barat. Sedangkan yang dibongkar oleh Pak Bupati atau Raja Bongkar itu memang sama sekali tidak mendapat bantuan karena tidak teralokasikan dan mungkin tidak punya mitra kerja. Pak Gub, di Karawang ada yang melaporkan Pak Gub Apa? ke KPK karena udah ini Biasa, tanggapannya nggak- gimana Pak? Nggak usah ditanggapi lah. Nggak usah ditanggapi. Pak, satu lagi Pak, ini kan ditanggapi orang kita lagi ngebersihin sungai, mengembalikan aset-aset negara yang diperjualbelikan, gitu loh. Itu dia meroket sekarang. Ini kapan nih? Survei terbaru berarti ya? Survei tanggal di awal September lah. Oh. Awal bulan ini, berarti masih 2-3 minggu yang lalu. Itu baru soal uang, belum soal kerusakan lingkungan. Dalam kasus korupsi PT Timah Tbk, kerugian ekologis di Bangka Belitung ditaksir mencapai 300 triliun rupiah. Udah lingkungannya hancur, rakyatnya juga nggak makmur. 300 triliun bos. Duit segitu jangankan ngerusak lingkungan, ngerusak suara pas pemilu juga bisa. Uye. Yang bikin makin miris, ada negara yang nggak punya tambang timah, tapi justru jadi salah satu eksportir timah dunia. Hal itu terjadi karena timah dari Indonesia bocor kemana-mana. Sementara negara gagal menjaga kekayaan alamnya. Jadi, Asosiasi Eksportir Timah Indonesia atau AETI sudah lama mengingatkan soal maraknya penyelundupan timah. Salah satu contohnya, pengiriman ilegal timah dari Indonesia ke Malaysia dengan nilai mencapai 45 sampai 47 triliun rupiah. Wih, PT Timah, perusahaan negara, legal, cuma 1 T. Ini yang ilegal tembus 40 T. Kan jadi bertinggi-tinggi. Jadi bertanya-tanya. Ini BUMN yang cupu apa maling yang suhu? Ketua Umum AETI, Harwendro Adityo Dewanto menyebut jumlah timah yang diselundupkan ke Malaysia diperkirakan tembus 12.000 ton per tahun. Data itu dia dapat langsung dari mitra industri di Malaysia. Bahkan dalam berbagai forum internasional, Malaysia mengakui menerima pasokan timah dari Indonesia sekitar 1.000 ton per bulan. 1.000 ton timah per bulan. Kalau dipakai buat solder, jangan kan buat nyambung kabel. Nyambung oposisi sama koalisi lengket itu. Modus penyelundupan juga makin rapi. Pelaku menggunakan perusahaan boneka. Memasukkan ijazah, maksudnya memasukkan dokumen, ya. Memasukkan dokumen asal-usul timah. Seolah berasal dari tambang resmi. Padahal setelah ditelusuri, timah itu berasal dari tambang liar di lahan negara. Jadi dejavu saya. Nggak pemimpin, nggak perusahaan, ada aja bonekanya. Lah, istana aja, ada istana boneka. Cuma itu doang istana yang bikin gue happy. Aturan yang dilanggar jelas banyak. Undang-undang Minerba dilanggar. Undang-undang kepabeanan dilanggar. Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi juga dilanggar. Yang nggak dilanggar cuma satu. Apa tuh? Komitmen setorannya ngalir terus. Masalah makin rumit saat oknum aparat ikut terlibat. Oh iya benar. Bukannya kerja keras sikat bandit, malah ikut-ikutan ngentit. Tanpa ketegasan dari pimpinan tertinggi TNI dan Polri, pemberantasan penyelundupan akan terus mandek. Iya pasti. Pesannya sederhana, nggak ada toleransi untuk penyelundupan sumber daya alam. Betul, harus dong. Semua celah kebocoran kekayaan negara harus ditutup. Iya. Katanya lewat jalur satu pintu. Iya.
tapi atapnya hilang. Pemerintah perlu memperkuat kerjasama antar lembaga, melibatkan masyarakat, dan mendorong hilirisasi timah biar keuntungannya nyata terasa di dalam negeri. Betul, harus tuh. Nah, libatkan semua pihak biar untungnya nggak terus dirasain sama luar negeri. Nah, iya. Kekayaan alam bocor ke luar negeri. Kalau timnas maunya ngebut naturalisasi. Iya. Ujung-ujungnya negara rugi, sepak bolanya tersisih. Nyambung. Urusan timnas kan juga perlu dievaluasi. Iya. Menpora harus segera panggil ketum PSSI. Ya, gimana tuh ya? Ya udah tahu saya. Iya. Supaya kekayaan alam benar-benar jadi berkah bagi rakyat, gas aja sikat para sindikat. Oke, gas. Tumpas para backing. Berantas para maling. Benar. Karena kekayaan alam Ibu Pertiwi bukan cuma soal hari ini, tapi soal masa depan generasi. Tahu dengan Ade Kuswara, dia Bupati Bekasi yang dinobatkan si Raja Bongkar oleh Kang Deddy Mulyadi. Gimana nggak dikatain si Raja Bongkar? Iya, karena baru di era Ade Kuswara, satu-satunya bupati yang berani bongkar bangunan liar di aliran Sungai Bekasi. Tapi, itu juga tidak lepas dari peran gubernurnya. Nih gua kasih tahu, meskipun Ade Kuswara ini backgroundnya dari partai PDIP, tapi dia satu visi dengan gubernurnya. Nggak banyak neko-neko, apa kata gubernur, langsung dilaksanakan. Selain Om Jain Bupati Purwakarta, gua lihat Ade Kuswara juga anak emas dari gubernur. Coba deh kalian lihat di setiap pertemuannya. Ade dan KDM sangat begitu dekat. Seperti bapak dan anak. Gua kasih tahu lagi nih, sebelum menjabat sebagai Bupati Bekasi, Ade Kuswara pernah menjabat sebagai anggota DPRD, periode 2019 sampai 2024. Gue yakin sih dengan jam terbangnya, Ade Kuswara bisa membawa perubahan di Kabupaten Bekasi, sesuai dengan harapan rakyat Bekasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini agar lebih berkembang. Malam-malam ya gue dapat info kabar dari wilayah di sini gitu, wilayah gue sendiri yang kurang mengenakan. Alah gitu ya. Ampun-ampunan gue mah, ampun-ampunan Gusti, makanya atuh ya. Pegawai itu yang pada bener apa? Tapi coba dulu lah, lihat dulu ya. Ini tuh nanti bagaimana. Kalau kemarin kan memang sudah ada ya yang ditetapkan yang terkait 20M di sini di Kabupaten Bekasi. Kita lihat dah yang ini ya, kabar berikutnya gimana gitu kan ya. Tapi setidaknya warga ya di ruangan tersebut yang sekarang disegel ini, gua dulu pernah masuk, bahkan pernah mendapatkan juara 1 di ruangan tersebut ketika ada kegiatan UMKM X Digital Marketing begitu. Terus ada perlombaannya tuh di sesi-sesi terakhir acaranya tuh, dan akhirnya gua mendapatkan juara 1 versi UMKM perempuan, wadon gitu. Tuh lihat. Nih di sini lagi bunting si Cika gua dulu. Tuh juara 1 gua ya. Terkait apa produk yang berada di marketplace kayak begitu. Lah sekarang kok jadi berubah kayak begini nih ruangan. Alah gua mau warga. Udah bye. Model. Oke. Model. Ya. Kita hargai. Dikasih izin alhamdulillah. Tulis foto diminta dulu nih. Halo guys, ada sebuah video reportase dari CNN terkait bencana di Sumatera. Kami, wartawan yang berinteraksi di sini, melihat warganya masih banyak yang nggak makan, Heranov. Bantuan
bantuan masih minim, apalagi di wilayah-wilayah terisolir. Relawan sudah ada di titik lelah. 3 minggu menunggu bantuan. TNI Polri juga dikerahkan. Sudah cukup masif pekerja yang membangun listrik berusaha bahkan di tengah hujan, lumpur. Kecelakaan kerja juga cukup tinggi, Heranov, untuk membangun infrastruktur. Akuin, kalau masyarakat Aceh bilang akuin saja, pemerintah butuh bantuan. Banyak sekali relawan yang ingin masuk ke Aceh, medis terutama. Saya tidak membayangkan, Heranov, anak-anak berdiri di pinggir jalan meminta bantuan untuk makan. Itu yang saya lihat setiap hari. 3 minggu melihat kondisi Aceh tidak ada perubahan. Seminggu saya berada, lebih dari seminggu saya dan rekan saya Urip Handoyo berada di Aceh, tidak ada perubahan, Heranov. Jadi wajar masyarakat Aceh mengibarkan bendera putih kepada pemerintah dan mengirim surat kepada UNDP dan UNICEF untuk meminta bantuan karena tidak. Heranov, lihat sekali lagi di sebelah sana masih banyak anak-anak yang nggak makan. Erin, terima kasih. Tetap semangat di sana. Ini mungkin live terakhir saya di Aceh dan dari tadi kami dititipkan pesan sebagai jurnalis agar bisa memberitakan yang sebenarnya soal Aceh dan ini berat buat kami, Heranov. Oke. Seberat usaha relawan menembus wilayah-wilayah yang terdampak. Ya, di video ini jelas sekali ya, reporternya menjelaskan, menerangkan keadaan di sana, di mana setelah 3 minggu kondisi pasca bencana sama sekali tidak ada perubahan. Infrastruktur masih berantakan, masyarakat masih dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Banyak kecelakaan kerja ketika memperbaiki infrastruktur. Sulit sekali mendapatkan air bersih, apalagi makanan. Dan yang lebih menyakitkan adalah ketika dia melihat anak-anak kecil berbaris di pinggir jalan, berdiri di pinggir jalan, berteriak meminta makan. Ini yang sangat menyakitkan hati reporter ini. Sampai tidak bisa menguasai emosinya. Banyak relawan yang ingin masuk, medis yang ingin masuk, bantuan yang ingin masuk, tapi nggak bisa karena status bencana. Sementara itu, dengan bangganya Presiden kita bilang banyak yang ingin mengirimkan bantuan. Tapi saya bilang terima kasih, kami mampu melakukannya sendiri, kami negara besar. Dengan bangganya presidennya bilang banyak yang berterima kasih kepadanya, rakyat Aceh yang terkena bencana dan sekitarnya karena bantuan yang sudah diberikan. Dengan bangganya semua prajurit TNI Polri diberikan kenaikan jabatan. Bahkan dengan santainya Pak Presiden kita mengatakan bahwa banyak berita di media sosial terkait bencana Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini yang ditonjolkan cuma kebohongan. Oh ya, by the way, video ini sekarang udah nggak ada di channelnya CNN. Kenapa ya kira-kira? Salam. Saya mohon maaf, saya terbuka mengungkapkannya di titik ini. Yang lebih saya khawatirkan lagi adalah bahwa saya tanya kepada Pak Luhut, siapa yang ngotot untuk memberikan tambang? Dikatakan ada seorang menteri yang ngotot memberikan tambang. Nah, ternyata sekarang ada beberapa teman-teman wartawan mengatakan bahwa menteri itu memberikan izin tambang untuk ormas-ormas keagamaan yang berafiliasi dengan partainya. Nah, ini berarti kan NU hanya dipakai sebagai muhalil saja, alat legitimasi saja. Itu yang menurut saya harus kita cermati. NU jangan masuk ke dalam jebakan Batman semacam ini. NU besar. Putri kedua Presiden keempat RI Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur,
Zanuba Arifah Cafsoh Wahid atau yang karib disapa Yeni Wahid membocorkan pembicaraannya dengan Luhut Binsar Panjaitan yang selama ini dituding menjadi dalang terbitnya peraturan Presiden, Perpres, yang mengatur tentang izin kelola tambang bagi ormas keagamaan termasuk untuk Nahdlatul Ulama, NU. Menurut Yeni, dari hasil obrolannya dengan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, pada Kabinet Indonesia Maju di era Presiden Joko Widodo tersebut, terungkap bahwa justru Luhutlah orang yang sejak awal menolak usulan pemberian konsesi tambang untuk ormas. Alasannya, sambung Yeni, sebagai orang yang juga memiliki tambang, Luhut tahu bagaimana susahnya mengelola tambang. Selanjutnya Yeni pun mengungkapkan bahwa sosok yang ngotot agar Presiden Jokowi kala itu segera menekan izin pengelolaan tambang untuk ormas adalah seorang menteri yang belakangan diketahui memberikan izin tambang tersebut kepada ormas-ormas yang berafiliasi dengan partai si menteri tersebut. Nah ini kan berarti NU hanya dipakai sebagai muhalil saja. Alat legitimasi saja. Itu yang menurut saya harus kita cermati. NU jangan masuk dalam jebakan Batman semacam ini. NU besar, tugas kita semua untuk menjaga Nahdlatul Ulama. Tegas Yeni saat memberikan sambutan mewakili keluarga dalam acara Haul ke-16 Gus Dur yang digelar di Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, Rabu, 17 September 2025, malam. Ini yang saya rasa dalam momen haul dan peringatan syukuran Gus Dur menjadi pahlawan nasional ini perlu kita kuatkan kembali, ya. Keikhlasan dari para ulama-ulama kita dalam membangun Nahdlatul Ulama membesarkan sampai titik ini. Saat ini kita berada dalam titik yang momen yang sangat prihatin. Dengan adanya apa yang sedang terjadi di PBNU. Padahal jelas NU Kiai Hasim sejak awal mengatakan bahwa innal ijtima' wa ta'aruf wal ittihad wa ta'aluf wal amru alladzi lam tajhal manfaatan. Ini organisasi ini, jamaiyah ini didirikan atas dasar semangat persatuan. Semangat mahabbah antara kita satu sama lain. Kecintaan yang sama untuk terus menyebarkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, An-Nahdliyah. Nah, saya sangat berharap bahwa apa yang sedang terjadi pada saat ini, saya rasa di sini saya menyuarakan kegelisahan banyak pihak, menyuarakan kegelisahan umat Nahdlatul Ulama yang bingung dengan apa yang terjadi. Apalagi kalau benar yang dikatakan bahwa ini terjadi karena urusan-urusan dunia. Nyon sewu, mungkin saya akan sedikit kontroversial atau sedikit terlalu terbuka, tapi saya rasa saya perlu menyampaikan. Sebelum saya kesini tadi siang, saya ditelepon oleh Pak Luhut Panjaitan. Lalu diajak makan siang dan cerita-cerita ya tentu tentang perkembangan politik nasional, tapi juga termasuk apa yang terjadi di tubuh NU. Ada satu hal yang menarik yang beliau katakan, yang saya ingin ceritakan kepada kita semua, tentu dengan seizin beliau. Jadi beliau menyatakan, sejak awal saya tidak setuju ormas itu diberi tambang. Sejak awal, maka itu saya nggak mau tanda tangan, kata Pak Luhut. Karena saya ini punya tambang, saya tahu susahnya mengelola tambang itu seperti apa. Nah, kalau orang Cina bahkan mengatakan orang yang mengelola tambang itu tangannya harus dingin. Kalau tidak pasti akan menyebabkan perpecahan. Sekarang ini semua tambang yang dulu waktu NU didirikan menjadi sebuah hal yang mengikat kita semua, tali tambang. Sekarang justru menjadi hal yang mengancam kita, para pemimpin kita mufarokoh. Ini harus menjadi
renungan kita semua. Dan Muhammad SAW sudah mengatakan, wa idza usidal amru ila ghairi ahlihi fangtadir as-sa'ah. Kalau suatu hal diserahkan bukan pada yang ahlinya, yang terjadi adalah ya kiamat. Mungkin ada yang tidak setuju dengan apa yang saya kemukakan. Tapi saya merasa perlu untuk mengungkapkan ini sebagai sebuah seruan moral. Karena al-ittihad di antara kita semua itu jauh lebih penting dari apapun. Darul mafasid muqaddimu ala jalbil masalih. Sekarang sudah jelas. Yang di depan mata kita ini ada mudarat yang besar, yaitu mudarat perpecahan. Ini yang harus menjadi prioritas utama kita. Nah, itu saya mendukung seruan dari Kiai Haji Said Agil Siraj yang mengatakan mungkin lebih baik tambang diberikan kembali kepada pemerintah. Kalau ingin pemerintah menyumbang ormas, ya, maka lebih baik uangnya saja bisa dipakai untuk bangun sekolah, bisa dipakai untuk bangun pondok, bisa dipakai untuk pembangunan pesantren, rumah sakit, lebih manfaat. Tapi kalau seperti ini, mudaratnya jauh lebih besar. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf kalau mungkin pernyataan saya ini menyinggung banyak pihak. Tapi Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini jauh lebih besar dari urusan-urusan remeh-temeh seperti tambang. Karena itu mari kita selamatkan. Kita selamatkan organisasi ini karena dia menjadi payung besar bukan cuma umat Islam di Indonesia, tapi juga umat Islam di dunia. Saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung, ya, tetapi inilah seruan moral, inilah perasaan kegelisahan saya yang saya rasakan. Saya mohon maaf, saya terbuka mengungkapkannya di titik ini. Yang lebih saya khawatirkan lagi adalah bahwa saya tanya kepada Pak Luhut, siapa yang ngotot untuk memberikan tambang? Dikatakan ada seorang menteri yang ngotot memberikan tambang. Nah, ternyata sekarang ada beberapa teman-teman wartawan mengatakan bahwa menteri itu memberikan izin tambang untuk ormas-ormas keagamaan yang berafiliasi dengan partainya. Nah, ini berarti kan NU hanya dipakai sebagai muhalil saja, alat legitimasi saja. Itu yang menurut saya harus kita cermati. NU jangan masuk ke dalam jebakan Batman semacam ini. NU besar. Tugas kita semua untuk menjaga Nahdlatul Ulama. Agar kita bisa menjaga Indonesia dan agar kita bisa menjaga dunia. Mungkin dari saya itu, minkum, mohon maaf kalau ada salah-salah kata maupun sikap saya. Dan semoga kita semua bisa meneladani keikhlasan dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, para muassis Nahdlatul Ulama, keikhlasan Gus Dur yang rela memberikan dirinya untuk perjuangan keumatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya menonton tayangan ini. Saksikan terus konten-konten menarik dari podcastnews.id. Bilang tadi Mas, Papua itu udah dibagi-bagi izin. Memang belum terlihat deforestasi dan tidak diterbitkan saat serius ini. Lu udah izin, udah ada izin. Ada izin. Kita punya udah ada bloknya. Jangan sampai kita disuruh nih. Betul. Bahkan kami udah melewatin gugatan untuk hal ini di Papua. Kita tuh punya data. Sekarang tuh terbuka data untuk data konsesi tambang, konsesi sawit, hutan tanaman industri
di Papua itu udah terpetak-petak. Kita tinggal menunggu waktu aja. Mirip ini ke sebenarnya Sumatera dong. Dari Betul. ceritanya Pak Jul kan waktu Betul. itu. Iya. Pak Jul bilang kan di sini, Sumatera sudah habis. Iya, waktu dia masuk. Iya. Waktu dia masuk. Lalu kemudian Kalimantan, Sulawesi, lalu kemudian sekarang Papua. Pak Zul baru aja ngomong Mas di satu pidato sebelum bencana ini. Di tahun ini Pak Zul bilang mereka menyiapkan lokasi pangan sekitar 481.000 hektar di Merauke, Papua Selatan. Dan itu dengan Kepmen-nya Pak Raja Juli yang juga hadir di sini. Di tahun ini dia baru di tahun 2025 ini baru mengeluarkan hampir 500.000 hektar di Merauke. Faktanya akumulasi kebakaran hutan kabupaten tertinggi adalah Merauke. Kepada yang terhormat Bapak-Bapak Kepolisian Daerah Jawa Barat, Pak, tolong Pak lepaskan resbob, Pak. Tolong please Pak, lepaskan resbob. Kasihan dia Pak, lepaskan di alun-alun Bandung aja Pak. Tolong Pak, please ini mah Pak, kasihan dia Pak, jangan dihukum. Dilepasin aja di alun-alun Bandung Pak. Tolong ini mah Pak. Apalagi dilepasinnya pas Persib main Pak. Warta People, fenomena warga memanfaatkan kayu gelondongan sisa banjir di Sumatera memang bisa dimengerti. Rumah rusak, bantuan terbatas, dan kayu masih terlihat bagus. Tapi DPR RI menegaskan kayu ini tidak boleh langsung diambil dan dipakai. Nah, kenapa tuh? Jadi banjir bandang akhir November 2025 membawa ribuan kayu. Sebagian besar berasal dari pembukaan lahan, bukan milik warga biasa. Wakil Ketua Komisi 4 DPR, Alex Indra Lukman, menyebut kayu ini masuk kategori sampah spesifik akibat bencana. Jadi harus dikelola pemerintah sesuai Undang-Undang Pengelolaan Sampah. Jika diambil bebas, risikonya besar karena dianggap bisa melegalkan kayu ilegal, memicu konflik sosial, bahkan mengganggu lingkungan dan aktivitas nelayan. Namun, pemanfaatan tetap mungkin asal lewat jalur resmi. Pemerintah daerah bisa mengatur skema pemanfaatan legal melibatkan pihak ketiga sehingga manfaat ekonomi tetap didapat tanpa melanggar hukum. Pengalaman Sumatera Barat pasca gempa 2009 menunjukkan pengelolaan puing bencana yang terkoordinasi bisa memberi manfaat. Intinya bukan soal boleh atau tidak, tapi siapa yang mengatur dan bagaimana caranya. Tanpa aturan, niat baik bisa berujung masalah hukum. Setuju nggak Warta People? Nah, seperti biasa, tulis tanggapannya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial medianya Warta Banjar, karena Warta Banjar lebih baru, lebih dekat. Kalian udah nonton Kepala Basarnas yang ini belum? Tidak ada kata-kata daerah terisolasi, karena kita bisa menjangkau entah itu dengan pesawat maupun kita dengan sarana laut. Teman-teman, belakangan ini rame banget nih pernyataan Kepala Basarnas yang bilang nggak ada lagi titik yang terisolasi. Banyak yang langsung emosi, potong-potong video, terus framing seolah-olah semua orang nggak bekerja. Lantas bagaimana sih faktanya? Mari kita bahas. Pertama, terisolasi menurut publik versus terisolasi menurut SAR. Bagi masyarakat umum seperti kita, terisolasi itu artinya jalan putus, terus logistik nggak bisa masuk, sinyal hilang, kendaraan nggak bisa lewat. Tapi dalam dunia SAR nih teman-teman, terisolasi total itu artinya tim penyelamat nggak bisa masuk sama sekali. Bukan lewat darat, bukan lewat perahu, bahkan bukan lewat helikopter. Nah, hari ini semua titik sudah bisa dijangkau oleh tim SAR lewat heli, perahu karet, ataupun tim darat. Itu yang dimaksud nggak ada lagi titik yang terisolasi. Kedua, apakah akses publik itu sudah pulih? Belum. Banyak jalan masih rusak, jembatan putus, beberapa daerah sulit diakses kendaraan besar. Kalau ada warga bilang masih sulit akses, itu valid. Tapi kita beda konteks dengan definisi SAR. Dan disinilah miskomunikasinya terjadi. Ketiga, kenapa kita salah paham? Karena istilah teknis dipakai ke publik tanpa diterjemahkan ke bahasa umum. SAR berbicara dengan bahasa operasionalnya dia, sementara publik menangkapnya dengan bahasa keseharian. Artinya muncul persepsi seolah-olah pemerintah bilang semuanya baik-baik aja, padahal bukan itu maksudnya. Sebagai orang yang turun ke lapangan, gue pengen kasih lihat fakta hari ini. Pertama, nggak ada korban atau titik yang nggak tersentuh bantuan. Kedua, akses SAR terbuka ke semua wilayah. Ketiga, akses publik dan logistik massal memang masih menantang. Ini tuh dua hal berbeda dan harus dipahami secara terpisah supaya debatnya jadi nggak ngawur. Dan kalau boleh untuk Basarnas ataupun Kepala Basarnas agar komunikasi publik lebih akurat dan empatis, saya ingin kasih beberapa saran. Tapi disclaimer, kerja SAR itu udah luar biasa dan komunikasi publiknya harus lebih presisi. Pertama nih saran saya, selalu gunakan bahasa non teknis ketika bicara ke masyarakat. Misalnya, secara operasi SAR semua titik bisa dijangkau, tapi akses darat, laut, logistik besar masih terbatas.
Kedua, pisahkan laporan teknis dengan laporan publik. Laporan teknis itu detail untuk internal aja, tapi ke publik harus memakai kalimat yang mudah dicerna. Terus ketiga, sampaikan konteks sebelum pernyataan inti. Contohnya, kami memahami banyak warga masih sulit akses, namun untuk operasi penyelamatan tidak ada lagi wilayah yang nggak bisa kami masuki. Keempat, awali dengan empati. Publik lebih menerima penjelasan jika diawali dengan kami tahu situasinya berat dan kami bersama kalian. Dengan komunikasi yang tepat, nggak ada lagi ruang untuk salah tafsir dan framing negatif. Jadi teman-teman, jangan salah tangkap dulu sebelum kita berusaha untuk memahami. Ini bukan soal menutup-nutupi keadaan, tapi soal perbedaan istilah dan bahasa. Yang penting adalah bantuan sudah menyentuh semua titik dan pemulihan akses masih terus dikejar. Tapi gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Mantan istri Deddy Mulyadi, KDM, adalah Ane Ratna Mustika, yang akrab disapa Ambu Ane. Ia merupakan Bupati Purwakarta periode 2018-2023, sekaligus Bupati perempuan pertama di wilayah tersebut. Ane lahir di Cianjur pada 28 Januari 1982 dan memiliki latar belakang sebagai Mojang Purwakarta 2001 sebelum akhirnya terjun ke dunia politik mengikuti jejak keluarga besarnya. Pernikahan Ane dan KDM yang berjalan selama 20 tahun resmi berakhir melalui putusan cerai pada Februari 2023. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai anak, termasuk si bungsunya Hyang Sukma Ayu. Pasca perceraian, Ane diketahui telah menikah lagi dengan seorang pria bernama Iskandar pada Desember 2023. Sementara KDM kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Hingga tahun 2025, Ane tetap aktif di panggung politik sebagai Ketua DPD 2 Golkar Purwakarta, meskipun sempat gagal dalam pemilihan legislatif 2024. Namanya baru-baru ini kembali mencuat ke publik terkait pemeriksaan hukum oleh Kejaksaan Negeri mengenai dugaan gratifikasi kendaraan dinas, yang menambah babak baru dalam perjalanan hidupnya setelah berpisah dari KDM. Sarap ini orang bener-bener dasar menteri tolong. Apa lo? Belum pulih dari bencana, aktivitas penebangan ternyata masih dilangsungkan. Ada sesuatu yang terasa janggal sejak awal. Ketika upaya pemulihan pasca bencana justru dibayangi oleh aktivitas yang seharusnya sudah dihentikan. Di tengah ultimatum pemerintah untuk menghentikan segala bentuk penebangan pasca banjir bandang di Sumatera, sebuah peristiwa mencuat dan memantik kemarahan publik. Pada Jumat, 12 Desember 2025, aktivitas penebangan kayu dilaporkan berlangsung terang-terangan di Desa Pearung Silali, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan. Di lokasi tersebut, keberadaan 2 unit truk pengangkut, 1 ekskavator, serta tumpukan kayu yang siap diangkut menjadi penanda nyata bahwa perusakan masih terjadi di kawasan yang semestinya sedang dalam masa duka dan pemulihan. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa lahan yang dirambah tidak lagi menyisakan tutupan vegetasi memadai. Area yang diklaim sebagai pembukaan lahan pertanian justru terlihat gundul tanpa tanda-tanda penanaman, menimbulkan dugaan kuat bahwa motif utama kegiatan tersebut adalah eksploitasi kayu semata. Situasi ini menjadi semakin memilukan setelah muncul keterangan yang dikutip dari media sibaragaswenews.com. Terduga pelaku utama dalam aktivitas tersebut disebut-sebut merupakan oknum anggota Polres Humbang Hasundutan berinisial JJS, sebuah fakta yang langsung mengguncang kepercayaan publik. Alih-alih menghentikan kegiatan, oknum tersebut disebut tetap melanjutkan penebangan meski telah diminta berhenti oleh pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH 13 dan aparat kepolisian dari Satuan Tipiter Polres Humbang Hasundutan. Permintaan tersebut tidak diindahkan dan tidak ada alat berat maupun kayu yang diamankan sebagai barang sitaan. Ketika aparat di lapangan berhadapan dengan penolakan, sikap pimpinan kepolisian setempat justru dinilai mengecewakan. Kapolres Humbang Hasundutan dilaporkan memilih untuk tidak memberikan pernyataan, meninggalkan ruang hampa informasi di tengah kegelisahan publik. Warga hanya bisa menyaksikan dengan perasaan getir. Di saat banyak pihak berjuang memulihkan diri dari dampak banjir bandang yang merenggut harta dan nyawa, ada tindakan yang justru menggerogoti sisa kekuatan alam demi kepentingan pribadi. Peristiwa ini tak lagi sekadar soal penebangan liar, melainkan telah menjelma menjadi simbol pengkhianatan terhadap tanggung jawab, hukum, dan rasa kemanusiaan. Di tengah luka akibat bencana, praktik semacam ini menambah daftar panjang persoalan yang memperdalam krisis kepercayaan masyarakat. Bang, bahas presiden yang mau nanam sawit di Papua. Menarik nih, kemarin itu viral video ini. Prabowo ingin Papua ditanami sawit supaya hasilkan BBM. Ini adalah hasil liputannya Kumparan. Saya pas lihat berita ini nggak percaya. Masa sih presiden kita ngomong begini? Tapi abis itu ada lagi liputan dari BBC Indonesia. Isinya sama. Oke, berarti dua portal berita udah nyampein hal yang sama. Inti dari beritanya, presiden kita pengen nanam sawit di Papua biar bisa menghasilkan BBM. Tujuannya buat mempercepat pembangunan di Papua. Selain
sawit, Presiden kita juga pengen Papua ditanemin tebu, singkong, biar bisa menghasilkan etanol. Semua ini dilakuin supaya semua daerah di Papua bisa berdiri di atas kakinya sendiri, biar bisa swasembada pangan dan juga swasembada energi. Ini kata Presiden kita. Di sisi lain, sawit ini salah satu faktor yang diduga jadi penyebab banjir dan longsor di Sumatera. Bisa kamu baca di artikel kata data yang ini. Soalnya kalau misalnya hutan diganti jadi kebun sawit, fungsinya berbeda. Contohnya bisa kita lihat di video ini. Tol kelelep banjir, padahal kiri kanan sawit semua. Kita juga harus ingat, kalau sampai detik ini, saudara-saudara kita di Sumatera masih kesulitan. Ada yang belum dapat akses listrik, ada yang keluarganya masih belum ditemukan. Semua bisa kamu baca di artikel-artikel ini. Netizen komen. Padahal kata sawit ini masih jadi isu sensitif. Ditegur sama Allah lewat Sumatera, malah part 2 bejir. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Ini Anies Baswedan pura-pura bodoh atau memang nggak cinta dengan republik ini? Koar-koar mau menetapkan bencana nasional. Oplak. Dulu ditetapkan bencana nasional kalau pemerintah daerah itu tidak berfungsi. Ya. Sekarang gubernurnya masih ada, bupatinya masih ada, masih bisa berkoordinasi. Ada support dari TNI, Polri. Pak Prabowo juga sudah turun. Ya. Kurang apa? Kau kemarin ke sana, apa fungsi kau di sana? Buat foto-foto aja begitu. Kau bawa bantuan memang ke sana, ya. Bisa nggak kau antar itu ke tempat-tempat terisolir kemarin? Hah? Kan itu peran dari TNI Polri juga. Bergerak kita semua. Atau kau mau bahwa ditetapkan sebagai bencana nasional supaya warga dunia tahu, dunia internasional tahu kalau negara Indonesia ini rawan bencana. Begitu. Bahwa Indonesia ini adalah negara gagal, begitu. Sehingga investor itu nggak jalan, sehingga ekonomi itu nggak tumbuh 7%, sehingga pemerintahan Prabowo Gibran itu gagal demi kepentingan kau di 2029, begitu. Kan setan kayak begitu, bos. Negara masih berduka pasca bencana. Anak gajah malah ikutan sebar fitnah. Pilpres itu masih lama, nyet. Santai aja. Di situ ditulis, Puan tegaskan jika dirinya terpilih jadi presiden akan berantas koruptor. Ini konteksnya tentang apa? Di mana? Lagi bahas apa? Nggak ada yang tahu. Bahkan pas ditanya kapan Mbak Puan ngomong kayak gitu aja juga nggak ada yang tahu itu kapan ngomongnya. Lagian kalau emang mau berantas korupsi, tidak harus jadi presiden. Lu lihat aja kalau ada anggota DPR yang tersangkut korupsi. Mana pernah dibelain sama ketua DPR? Itu artinya mau berantas korupsi itu bisa dari mana aja. Gua tuh langsung ngecek yang posting pertama itu siapa. Dan gue temuin ternyata yang pertama posting rata-rata adalah akun-akun yang setahu gue terafiliasi sama geng Solo. Dan postingan itu disamber sama beberapa kader dari PSI. Siapa ketumnya PSI? Kaisang. Siapa Kaisang? Anaknya si Jokowi. Nah, udah pada tahu kan biang keroknya siapa? Bikin isu sendiri, ramein sendiri, stres sendiri, lama-lama gila sendiri itu. Yang harus dicari adalah untuk apa mereka naikin berita ginian. Padahal kan Pilpres 2029 masih jauh. Jadi daripada lu sibuk ngurusin Mbak Puan, mending lu suruh tuh si Juli untuk beresin hutan kita yang sekarang jadi botak. Nggak usah kebanyakan bacot. Apa ya lo? Terus saya akan bisik-bisik. Kamu maunya mintanya donasinya berapa? Katanya tadi, ya 1,5 M. Ngapain 1,5 M? Aku nggak mau nyanyi. Ayo ibu-ibu, saya tantang. Tadi katanya 1 M. Iya bu, udah. Udah 1 M sekarang bu. Kapan? Udah sekarang, habis ibu nyanyi kita umumin. Ya jangan ditutup. Jangan ditutup. Ini ibu gubernur belum nyumbang loh bu. Saya tantang. Saya mau nyanyi. Kalau naiknya 100%. Ya. Siapa? Siap. Angkat tangan. Angkat tangan. Jadi kalau 100% itu jadi 2 M. 2 M. Ayo. Siapa yang mau? Kalau tidak bisa sampai itu, stop. Udah bu. Ibarat air. Udah 2 M bu, udah 2 M bu. Non keladi. Ini suka bohong sama saya. Walaupun tergenang. Silakan ditawar kepada Jawa Barat. Silakan minta maaf. Untuk warga Jawa Barat, khususnya suku Sunda, semua paguyuban, BG, pokoknya semua masyarakat Sunda saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tolong maafin saya menyesal atas perbuatan saya.
Saya menyesal, maafin. Saya ingin berdamai. Ya, selamat ya. Kamu ya. Nanti kamu jangan makan ini. Kadang. Keren ini keren banget. Terima kasih banyak kepada BSR dari Kuala Lumpur yang sudah membantu kali ini kali kedua. Mereka tolong kita, masa kita persulit ke bodoh. Tapi kalau kita tidak menerima bantuan asing, kita sanggup, Pak Gub. Pak Gub yakin kita sanggup atau gimana? Alhamdulillah Pak Menteri katakan sanggup, ya sanggup. Pak Gub gimana? Ya. Kalau pemerintah Aceh sendiri gimana, Pak Gub? Ya terserah aja, kita yang terbaik untuk masyarakat. Ya. Gubernur Aceh sempat meminta agar bantuan asing boleh masuk. Gimana tanggapan Pak Menteri? Ya sebetulnya yang dimaksud itu adalah personal, ya. Yang dari Cina itu untuk menemukan itu bukan bantuan asing, itu bantuan personal kepada mualim yang mau mencari jasad-jasad dari para korban bencana, ya. Tetapi secara keseluruhan penanggulangan bencana yang ada di Sumatera Utara dan Sumatera Barat serta Aceh itu ditanggulangi secara mandiri. Mualim, soal status bencana yang bukan status bencana nasional, apakah itu menyulitkan Mualim sebagai gubernur Provinsi Aceh menangani bencana ini? Maaf. Ya Mualim, dia tidak perlu minta maaf Mualim. Kita tahu Mualim setiap malam selalu keliling ketemu rakyat, bawa bantuan langsung sendiri, kasih langsung ke rakyat. Kita semua tahu. Saya tidak bisa membayangkan betapa beratnya Mualim harus melihat rakyat. Terus saya banyak kawan-kawan juga dari Sumatera. Mereka tidak bantu Sumatera, bantu Aceh. Kita hanya bersadi kepada Allah. Apa yang ada kita terima dan kita usaha, cuma itu aja. Kalau kita bergantung kepada manusia kita kecewa, tapi kalau kita bergantung kepada Allah, ya kita terima semua apa adanya gitu. Kita akan terima apa adanya. Sebelum kita kufur dan kita ingkar, tunggulah azab dari Allah yang lebih pedih lagi. Terima kasih banyak Mualim. Terima kasih. Yang Shefura Othman, anggota Parlemen Malaysia yang baru-baru ini viral karena interaksinya dengan Deddy Mulyadi, kembali menjadi perbincangan setelah memposting foto selfie manisnya di Instagram. Foto tersebut menunjukkan Rara tampil chic dengan jaket denim dan hijab marun, berlatar belakang jerapah, yang diduga diambil di Taman Safari Bogor. Foto ini langsung dibanjiri komentar heboh dari netizen Indonesia, terutama setelah kunjungan Rara sebelumnya ke Lembur Pakuan, Subang. Yang paling mencuri perhatian adalah rentetan komentar yang menyebut Rara sebagai calon ibu Jabar, mengaitkannya dengan Deddy Mulyadi, Bapak Gubernur Jabar. Nah, banyak netizen yang melontarkan pertanyaan genit, termasuk menanyakan apakah Rara sudah bertukar.
nomor ponsel dan masih berkomunikasi dengan KDM. Rara menanggapi santai dan bahkan membalas pertanyaan netizen. Kesal rencana bangun pondok pesantren Al-Kozini pakai uang APBN dikritik, Cak Imin, apa solusi Anda? Loh, bukannya solusinya simpel saja, Min? Kan tinggal lihat status kepemilikan dari pondok pesantren. Kalau punya negara, silahkan ditanggung-jawabi negara. Kalau punya swasta, silahkan ditanggung-jawabi oleh swasta. Jangan punya swasta dibangun oleh negara. Kalau Cak Imin mau bantu uang pembangunannya, ya silahkan Cak Imin kasih dari uang kantong Cak Imin. Atau dari partai Cak Imin kasih duit, ya silahkan. Jangan suka-suka pakai uang negara bangun bangunan swasta. Toh profitnya juga bukan ke negara. Untuk Presiden Prabowo, Pak, saya punya permintaan sederhana aja, Pak. Tolong bentuk tim khusus dari masyarakat untuk ngasih report dan monitor ke Bapak. Kalau memang orang-orang sekitar Bapak nge-keep informasi. Kalau memang mereka ngasih info yang cuma pengen bikin Bapak happy. Kalau memang cuma mereka ngasih info yang bikin kesannya seakan gak mencekam supaya mereka gak dipecat. Tolonglah, Pak. Sederhana permintaan saya, bikin tim khusus biar kami kasih tunjuk suasana lapangan sebetulnya, timeline medsos sebetulnya. Karena Pak, ini rumah luluh lantak, Pak. Orang 14 hari hidup tanpa listrik begini, coba lihat. Ini salah satu desa aja di Aceh Tamiang, ini belum ngomongin Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Tenggara. Coba lu rakyat Indonesia, lu masyarakat bayangin lah, kalau lu di rumah lu sekarang kayak gini nih, 14 hari, dan ini tuh 2 minggu kayak gini loh. 2 minggu. Cuy, lu 3 jam internet lu mati aja lu bingung kan? Apalagi 2 minggu lu tanpa makan, minum yang jelas, selimut, rumah, listrik, internet. Jadi kalau ada orang teriak-teriak merdeka, Pak, rasa-rasanya nggak berlebihan, karena yang mereka minta adalah kemerdekaan pribadinya. Jadi jangan Bapak ambil kesimpulan bahwa yang marah ini adalah antek-antek asing, Pak. Enggak. Ini ya karena negara lambat, Pak. Karena yang rakyat minta nggak seberapa. Mereka cuma minta hak dasarnya terpenuhi, itu aja. Kita nggak minta komisaris. Kita nggak minta tunjangan sebesar DPR. Kita nggak minta direktur-direktur BUMN. Kita nggak minta jabatan-jabatan kepala dinas, jabatan menteri, ketum parpol. Enggak, Pak. Kita minta hak dasar doang. Jangan hidup di bubble sendiri, Pak. Nanti Bapak nggak tahu rakyat akan semarah apa. Repot, tar. Peristiwa yang terjadi pada pria bernama Yosef Gultom dan petugas Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kutai Kertanegara Tenggarong, Kalimantan Timur ini menjadi viral Rabu 17 Desember 2025. Awalnya Yosef mendatangi petugas BPN itu untuk mencari solusi dugaan kasus penipuan yang dilakukan oleh pegawai BPN untuk mengurus surat tanahnya 3 tahun lalu. Jumlah uangnya tak main-main guys, 1 miliar. Awalnya Yosef nampak sopan dan kalem. Dia menyebut sudah mencoba berbagai cara selama 3 tahun. Namun petugas yang menilep uangnya seakan dilindungi oleh BPN. Dan puncaknya Yosef ngamuk guys saat mendengar jawaban petugas bahwa kepala kantor BPN bisa ditemui hari Rabu karena tak ada di tempat hari itu. Plot twistnya tahu gak guys? Setelah Yosef ngamuk dan marah-marah, ternyata kepala kantornya ada guys. Ada, coba kita lihat dan silakan komen guys. Tapi selalu dibilang tidak ada lah. Soalnya hari itu memang ada. Dibilang inilah, dibilang itulah. Jadi kita ini dulu ada Pak. Mau jadi apa kita? Tanggal berapa? Dulu lama dulu. Lama itu kepala kantor yang lama toh. Ya udah sering kita di operator bikin. Oh ganti lagi Pak? Iya baru. Nah, Anda biar yang baru. Kita kan masyarakat kita tidak tahu yang baru yang lama. Tidak mungkin kita kejar yang lama. Artinya tolonglah direspon, dipanggil itu Anisatur kita berbicara karena itu kan kami tidak mau. Pak Andi Saka juga tidak mau bahwasanya uang untuk kepengurusan tanahnya dibuat kepada ke pejabat BPN. Kita keluarga juga tidak mau sangkut dalam hukum. Jadi kita sudah menghadap juga kepada Kak Kamil. Janganlah dipersulit kita di masyarakat. Sudah ketemu sama dia. Sama siapa? Kita sudah menghadap ke sana. Kalau ini yang jadi mirisnya
Kita hanya diberikan untuk perwakilan aja untuk merespon. Padahal masalah ini kan udah cukup lama, Pak. Masalahnya apa itu, Pak? Dulu keluarga kami ini yang di Saka ada namanya Ajis, tukang urus. Ajis ya? Ajis. Tukang urus surat. Nah, katanya itu dengan jasanya lah, dengan uang orowirinya minta 1 miliar dalam pengurusan sertifikat tanah saudara Andi Saka Rifai. Nah, tunggu, udah setahun tidak ada pengurusannya, dan ditelusurin uangnya ternyata diberikan kepada Agus dan Ani Saturi. Anu Situri ini keluarga kita tidak mengetahui bahwasanya dia pejabat, ternyata pejabat di BPN. Setelah itu dimintalah uangnya. Kita tidak mau kalau berurusan sama pejabat, nanti itu jadi dugaan suap menyuap. Kembalikan uang saya, gitu saudara Andi Saka. Sampai 2 tahun, sampai pindah sini tetap pejabat. Jadi mirisnya tidak ada respon dari BPN sini bagaimana untuk menengahi kau untuk apa. Seolah cuek dan ditutupin. Sudah bikin surat. Kita udah banyak Pak surat ke kakak milik sudah juga. Akan tanya sudah. Karena beliau ini kan baru. Saya akan tanya juga pernah udah jumpai mereka beliau ini. Iya Pak, atas nama siapa? Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melancarkan operasi tangkap tangan atau OTT. Kali ini KPK membidik wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 18 Desember 2025 malam. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengkonfirmasi adanya kegiatan penyelidikan ini yang dikabarkan berjalan secara tertutup yang telah berlangsung di lapangan semalam. Dalam OTT KPK di Bekasi kali ini, KPK melakukan penyegelan ruangan kerja, yakni ruangan kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Segel berwarna putih tampak dipasang di pintu kantor Ade Kuswara, dan selain itu Tribuners, KPK juga di sekitar lokasi melakukan beberapa penyegelan di tempat yang lain. Dan selain itu juga adanya sejumlah Satpol PP yang ada di tempat tersebut begitu ya, yang sedang bertugas bersama dengan KPK melakukan penyegelan, dan proses penyegelan di ruang kerja ini dilakukan oleh 3 orang dari KPK yang mengenakan masker, dan ini dilaporkan dengan cepat memasuki gedung Bupati Bekasi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Kamis 18 Desember 2025. Berdasarkan keterangan petugas keamanan atau security di lokasi, ketiga petugas dari KPK ini menunjukkan identitas resmi dari KPK sebelum langsung menuju lantai 2, di mana lokasi ruangan kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang berada. Dan dalam hal ini dikabarkan penyegelan ini terjadi begitu cepat oleh KPK, tidak kurang dari 30 menit atau lebih kurang 30 menit begitu pemirsa, yang mana dilakukan oleh petugas KPK dan langsung keluar dari gedung tersebut. Dan selain itu mereka juga meninggalkan jejak tegas berupa segel yang telah terpasang di pintu ruangan kerja dari Bupati Ade Kuswara Kunang ini. Aksi para petugas KPK ini di lapangan tergolong rahasia dan juga cepat lantaran setelah melakukan penyegelan, keberadaan dari tim KPK ini tidak diketahui lagi keberadaannya, begitu Tribuners. Dan diduga kuat para petugas KPK ini meninggalkan gedung melalui akses samping yang terkoneksi dengan gedung lain guna menghindari kerumunan media. Dan hingga berita ini diturunkan, Tribuners, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah Bekasi terkait dengan penyegelan ruang kerja Bupati tersebut maupun status keberadaan Bupati Ade Kuswara saat ini. Dan terbaru, Tribuners ditangkap bersama sang ayah ini ya, Bupati Bekasi Ade Kuswara ini dikabarkan sudah berada di gedung KPK. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT, dalam OTT ini ya yang dilakukan oleh KPK, dan Bupati Ade Kuswara ini dipastikan telah berada di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Jumat 19 Desember 2025, dikabarkan dini hari Tribuners. Dan meski demikian, kedatangan Bupati Bekasi ini, Ade Kuswara ini
luput dari pantauan media di lobi depan, di mana Adik Kuswara ini dikabarkan sudah diamankan di dalam gedung KPK, namun tidak dibawa masuk melalui akses utama, Tribuners. Dan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ini ya ditangkap, dikabarkan terbaru ini bersama sang ayah, yakni HM Kunang. Seperti anaknya, HM Kunang ini juga sudah berada di dalam gedung KPK saat ini. Adapun langkah senyap ini diambil lantaran tim KPK di lapangan masih memiliki target operasi yang belum ditangkap. Yakni target selanjutnya adalah Kepala Kejaksaan Negeri Kejari setempat. Dan kasus yang menjerat Adik Kuswara Kunang ini disinyalir memiliki konstruksi perkara yang kompleks, Tribuners. Dikabarkan ada dugaan pemerasan, ada dugaan proyek di mana pemerasan ini diduga dilakukan kejaksaan lewat sang ayah dari Bupati Bekasi ini, Tribuners. Dan sementara itu, setelah adanya penyegelan dari kantor Bupati dan dikabarkan Bupati serta sang ayah ini sudah ada di kantor KPK, mengenai reaksi pegawai saat KPK ini menyegel ruangan Bupati Bekasi, di mana ini juga menjadi perhatian dari pegawai-pegawai, petugas keamanan yang masih berada di area kompleks pemerintahan itu saat itu. Sejumlah pegawai pemerintahan daerah yang ditemui memilih tidak memberikan komentar terkait penyegelan tersebut, Tribuners. Dan mengenai suasana kompleks pemerintahan, saat itu tampak sepi dari biasanya dengan aktivitas yang berangsur berhenti. Di mana salah satu petugas keamanan di lokasi menyebutkan bahwa rombongan tim KPK ini saat penyegelan di kantor Bupati datang sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Kamis 19 Desember 2025 malam. Dan proses penyegelan tersebut berlangsung sangat cepat, Tribuners, di mana dirinya tidak ingin berkomentar lebih dalam lagi. Dan mengenai hal ini, pihak pemerintah Kabupaten Bekasi juga belum memberikan pernyataan resminya. Selain ruangan dari Bupati yang disegel, dikabarkan ini juga adanya penyegelan ini dilakukan oleh KPK di kantor Dinas Budaya dan Pemuda Olahraga Kabupaten Bekasi. Dan dalam OTT KPK di Bekasi yang dilakukan pada Kamis 18 Desember 2025 semalam ya, selain ruangan dari Bupati Adik Kuswara Kunang ini disegel, KPK juga melakukan penyegelan di lokasi lain yakni di kantor Dinas Budaya Pemuda dan Olahraga atau disebut PORA Kabupaten Bekasi. Berdasarkan pantauan di lapangan, Tribuners, terlihat garis dan segel bertuliskan KPK terpasang di beberapa titik pintu masuk menuju ke ruangan Bupati Bekasi. Sementara di kantor Kepala Disbud PORA Kabupaten Bekasi, ini ruangan dari Iman Nugraha juga turut disegel oleh KPK. Dan juga selain itu ada juga penyegelan yang dilakukan oleh KPK di ruang sekretaris Disbud PORA Kabupaten Bekasi. Penyegelan ini diduga berkaitan dengan penyegelan di ruang kerja Bupati Bekasi, dan pada hari yang sama ruangan Bekasi juga ikut tersegel begitu ya. Jadi dalam satu hari tersebut, dalam semalam KPK ini disinyalir menyegel beberapa tempat, bukan hanya di kantor Bupati saja. Dan begitu pula penyegelan juga dilakukan di pintu masuk kantor Disbud PORA, Tribuners. Mengenai penyegelan di kantor Disbud PORA Bekasi ini, sejumlah pegawai Pemda juga tampak enggan berkomentar terkait penyegelan ini. Dan dikabarkan juga ada salah satu petugas yang menyebutkan bahwa tim KPK ini datang pada malam hari sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum penyegelan di kantor Bupati disebut Parpora Bekasi ya, dikabarkan tim KPK ini telah mengamankan belasan orang terkait dugaan tindak pidana korupsi. Meski telah mengamankan, dikabarkan ada 10 orang, namun pihak KPK ini masih menutup rapat mengenai identitas serta jabatan para pihak yang terjaring operasi senyap tersebut, Tribuners. Lantas mengenai kasus hukum dari sejumlah orang yang telah diamankan oleh KPK ini, dikabarkan nanti dalam waktu kurun 24 jam pemeriksaan akan dilakukan secara intensif dan akan segera disampaikan mengenai status hukum dari 10 orang ini.
Gua dah. Nah, iya, Pak. Sekali lagi, takutnya saya balik abang foto-foto. Lu jadi kita menunjuk. Model. Oke. Model. Ya. Kita hargai. Dikasih izin alhamdulillah. Foto,